Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pertempuran Medan Area. Jadi pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda melakukan perjanjian yang sering disebut dengan Civil War Agreement. Jadi di dalamnya itu berisi tentang Panglima Tentara Inggris yang ada di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Jadi yang datang ke Medan pada waktu itu adalah tentara Inggris. Lalu pada tanggal 27 Agustus, masih di tahun yang sama, itu adalah hari di mana kemerdekaan Indonesia baru saja diumumkan di daerah Medan karena adanya komunikasi yang kurang baik. Jadi itu diumumkan oleh Gubernur Sumatera sendiri, yaitu Tengku Muhammad Hasan, yang dilakukan di lapangan depan Balai Kota pada waktu itu. Lalu pada tanggal 7 Oktober, untuk membantu pengamanan daerah Provinsi Sumatera, maka Bapak Soekarno atau Presiden pertama Indonesia memerintahkan pembentukan TKR. Lalu pada tanggal 10 Oktober TKR pun telah terbentuk. Contohnya ada di daerah Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir, daerah Riau yang dipimpin oleh Hasan Basari. Lalu pada tanggal 26 Januari TKR di daerah Sumatera mengubah namanya menjadi TRI sesuai dari permintaan Republik Jawa pada waktu itu. Oke, kita flashback ke tanggal 10 Oktober lagi. Itu adalah pasukan sekutu tiba di daerah Sumatera Utara, yaitu Brigade 4 Divisi India ke-26 yang dipimpin atau diketuai oleh Brigadier General Kelly yang disertai oleh pasukan Nica, yaitu Netherlands Indian Civil Administration, yang bilangnya itu ada misi kemanusiaan atau melakukan misi kemanusiaan. Lalu keesokan harinya, Relief of Allied Prisoners of War and Internees itu menyelamatkan atau mengeluarkan beberapa tahanan dari kamp-kamp tertentu atau baik di luar Medan maupun di dalam Medan sendiri. Contohnya itu di daerah Brayan, Santis, dan Rantau Kerapat. Lalu membentuk, setelah dikeluarkan, dipersenjatai, para tahanan tadi dipersenjatai, dan membentuk yang namanya Medan Battalion atau sering disebut dengan KNIL. Lalu ya, si Medan Battalion tadi membuat onar dan membuat rakyat Medan geram, Lalu pada tanggal 13 Oktober, itu tentara Nica atau Netherlands Indian Civil Administration itu merampas dan menginjak-injak Rencana Merah Putih, dan itu sangat membuat rakyat Medan geram sekali. Lalu pada tanggal 18 Oktober, Brigjen Kelly mengeluarkan ultimatum, ntar aku tulis di sebelah sini aja. Lalu pada tanggal 23 Oktober, itu ada razia Medan dan daerah sekitarnya yang mendapatkan banyak sekali senjata tajam. Contohnya ada 3 buah pistol, 6 pedang, maksud saya 6 tombak, 36 pedang, 10 pisau, 1 senapan, dan 2 ranjau buatan sendiri. Rakyat Medan semakin curiga dengan adanya razia, terus juga patroli sampai ke daerah Deli Tua. Lalu juga ada serdu-serdu tentara Inggris yang jalan-jalan atau keluar kota Medan sendirian tanpa adanya pengawasan. Lalu Komandan Inggris cabang Sumatera, yaitu General Chambers, itu menegaskan bahwa pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah di luar kota Medan. Contohnya ada di daerah Palembang dan Bukit Tinggi. Setelah hal tersebut, puncaknya nih tanggal 1 Desember, itu di berbagai sudut kota Medan menandai secara sepihak wilayah kekuasaan tentara Inggris sendiri. Jadi tanpa adanya perundingan dari kedua belah pihak, jadi diputuskan satu pihak saja yang daerahnya diberi tulisan, yaitu Fixed Boundaries atau yang sekarang kita kenal dengan nama Medan Area. Oke, segitu saja latar belakang dari pertempuran Medan Area. Selanjutnya akan dilanjutin sama teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas jalannya pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini dimulai dari bentrokan tanggal 13 Oktober 1945. Baru 4 hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan Belanda NICA. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu
Belanda yang bertindak merampas rencana merah putih yang tersemat di peci seorang pengalas pisang yang melintas di depan asrama pensiun Wilhelmina, Jalan Bali. Sekarang jalannya menjadi Jalan Veteran. Ratusan pemuda yang berada di tempat itu menyerang serdadu itu dengan senjata pedang, pisau, bambu runcing, dan beberapa senjata api lainnya. Dalam peristiwa itu timbul korban sebagai berikut. 1 orang ofisir yaitu Letnan Gauneberg dan 7 orang serdadu NICA meninggal. Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara, dan menjadi sinyal bagi kebanyakan para pemuda bahwa pejuang menegakkan proklamasi telah dimulai. Darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi revolusi nasional. Akibatnya dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera Timur. Di antara pemuda itu adalah Bejo, salah satu seorang pemimpin Laskar Rakyat di Pulau Brayan. Bejo dan pasukannya kemudian menyerang markas tentara Belanda di Glukurhong dan Helvetia, Pulau Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bejo yang menyerang berhasil menewaskan 5 orang serdadu KNI-LL. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bejo itu telah menyatakan pihak sekutu Inggris. Mereka mulai sadar bahwa para pemuda Republik telah memiliki senjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhitungkan. Sementara itu, di samping Jalan Delhi dan Jalan Sedang yang sekarang disebut Jalan Perintis Kemerdekaan, pecah bentrok lain. Bentrokan pecah di sebuah masjid di sana. Para pejuang yang dipimpin Wiji Alvisa dan Zain Hamid bertempur dengan tentara Inggris pada 17 Oktober 1945. Mereka berhasil bertahan dari gempuran Inggris hingga pada 20 Oktober 1945. Inggris memutuskan untuk menghancurkan masjid tempat mereka bertahan. Setelah perang, masjid lain dibangun di atasnya untuk mengenang pejuang mereka. Masjid itu dinamai Masjid Perjuangan 45. Demikianlah pada tanggal 2 Desember 1945, 2 orang serdadu Inggris yang sedang mencuci truknya di sungai dekat kampung Sungai Sengkol telah diserang oleh TKR. Kedua serdadu Inggris itu tewas. Dua buah senjata dan truknya dirampas. 2 hari kemudian seorang perwira Inggris tewas terbunuh di sekitar Saintis. Akibatnya pasukan Inggris terus melakukan patroli di sekitar Medan, dan mereka mulai bertindak kasar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris datang mengepung gedung bioskop Oranye di kota Medan. Mereka kemudian merampas semua film di gedung tersebut. Beberapa jam setelah peristiwa Oranye bioskop, markas Pesindo di Jalan Istana dan markas pasukan pengawal Pesindo di sebuah Dharma dirazia oleh tentara Inggris. Di sepanjang jalan Mahkamah dan jalan Raja tentang Inggris melakukan show of force. Tidak lama sesudah itu markas TKR di bekas restoran Termulen diobrak-abrik dan penghuninya diusir oleh tentara Inggris. Pada malam harinya, para pemuda dan anggota TKR menyerang gedung itu dengan granat botol, sehingga gedung itu terbakar. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara Inggris diserang oleh pemuda TKR. Akibat serangan itu, tentara Inggris pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas TKR di Delhi Two Rivers. 3 hari kemudian, setelah itu, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan maklumat yang meminta agar bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara sekutu, dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 km dari batas kota Medan dan berlawan, dia akan ditembak mati. Sampai akhir bulan Juli 1946, pasukan Republik yang bertempur di Medan area bergerak tanpa komando. Karena itu pada bulan Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, namanya yaitu KRLRMA. Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai komandan dan kepala staf umum. Setiap pasukan disusun dalam formasi batalion yang terdiri dari 4 kompi. Medan area dibagi dalam 4 sektor dan tiap sektor terdiri atas 2 subsektor. Markas komando ditempatkan di Two Rivers.
Dalam pada itu Belanda mulai mengarahkan kekuatan militernya ke Sumatera dalam rangka mengamankan sumber ekonomi yang vital di Sumatera Timur. Untuk itu, maka pada awal bulan Oktober 1946, satu batalion pasukan bersenjata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan satu batalion KNL dari Jawa Barat. Gerakan militer pasukan Belanda ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya rencana Inggris yang ingin secepatnya meninggalkan Indonesia. Semua instansi penting yang ada di Medan Area segera diserahkan kepada komandan militer Belanda. Pasukan Belanda kemudian mengambil alih semua tugas penyerangan terhadap pangkalan militer Republik di sekitar Medan Area. Unit-unit militer Republik, baik TRI maupun Laskar Rakyat, segera bereaksi menanggapi pengambilalihan Belanda dan mulai meningkatkan serangan terhadap patroli-patroli Belanda maupun Inggris. Hingga akhir tahun 1946, berbagai bentrokan fisik antara kekuatan militer Republik dengan Belanda terus terjadi di segala front Medan Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Husaini Zulhad. Di sini saya akan melanjutkan presentasi latar belakang pertempuran Medan Area. Atas prakarsa pimpinan Divisi Gajah dan Krima pada tanggal 10 Oktober 1941 disetujui untuk mengadakan serangan bersama. Rencana gerakan ini ditentukan pasukan akan bergerak sepanjang jalan Medan Belawan. Pertempuran ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1946 pada jam 20.00 WIB. Sasaran pertama adalah Medan Timur dan Medan Selatan. Dan di Medan Barat, Batalion 2 Resimen Laskar Rakyat dan pasukan Ilyas masih bergerak mendekati Jalan Pringan, Kuburan Cina, dan Jalan Binji. Beberapa waktu yang lalu, Inggris bersiap-siap untuk ditarik dan digantikan pasukan Belanda. Disitulah pasukan kita mulai menyerang. Sementara itu Inggris menyerang daerah selatan dan pasukan Inggris yang ada di Jalan Ismailiyat itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan kita. Dan pada 3 November 1946 terjadi gencatan senjata dalam rangka penarikan pasukan Inggris. Penduduk Inggris secara resmi itu diserahkan kepada Belanda pada tanggal 15 November 1946. Dan pada saat tanggal 21 November, Belanda merampas harta benda penduduk. Dan pihak Laskar itu membalas sehingga Kolonel Scholten ditembak ketika lewat di depan pos Laskar. Belanda pun marah sehingga melakukan serangan besar-besaran hingga akhirnya terjadi jual beli serangan. Pada tanggal 1 Desember 1946, Belanda terdesak dan meminta agar pimpinan RI memberhentikan tembak-menembak ke dalam pasukan Belanda. Dan kemudian serangan Belanda itu dilakukan lagi pada tanggal 30 Desember 1946. Ini benar-benar melumpuhkan kekuatan kita. Perjuangan Medan menarik perhatian Panglima Komandan Sumatera. Ia menilai bahwa perjuangan Laskar Medan ialah kebijakan sendiri sehingga komandan memutuskan komando baru yang dipimpin oleh Letkol Sucipto. Serah terima komando ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 1947. Membuka awal tahun 1947 dibentuk Komando Medan Area dan menarik alih operasi Divon Medan Area. Dan Resimen Laskar Rakyat Medan dibubarkan. Kemudian melancarkan serangan yang dikenal Operasi 15 Februari 1947. Dalam pertempuran tanggal 14 sampai 15 Februari ini banyak yang gugur. Salah satunya adalah komandan batalion dan resimen 2. Dalam serangan 15 Februari ini lebih dari 100 anggota Laskar dan TRI menderita luka berat. Dan 17 orang sipil terkena luka dan 70 rumah musnah terbakar. Lemahnya koordinasi antar pasukan ini menjadi faktor
utama berhasilnya serangan frontal 15 Februari 1947. Serangan itu dihentikan karena ada perintah penghentian tembak-menembak pada tanggal 15 Februari 1947 pukul 20.00. Memasuki bulan Juni 1947, hubungan antara pemerintah dan Belanda semakin buruk. Perjanjian Linggarjati dan gencatan senjata di Sumatera Timur tidak ditepati oleh Belanda. Belanda mulai merusak perjanjian Linggarjati dan membentuk negara Pasundan. Belanda pun melakukan provokator untuk memecah belah Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden Soekarno memperintahkan penggabungan semua pasukan bersenjata ke dalam Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Pada tanggal 15 Februari 1947, serangan yang dikoordinasi oleh KMA itu dihentikan karena ada perintah penghentian untuk tembak-menembak. Setelah itu, Panitia Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk menentukan garis-garis demarkasi yang definitif untuk medan area. Perundingan itu berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 dan ditetapkan bahwa daerah yang dikuasai oleh Belanda dan daerah yang dikuasai oleh Republik seluas 8,5 km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemberian patok-patok pada garis demarkasi itu. Serangan pun sering terjadi karena mereka sama-sama memperebutkan garis demarkasi itu. Memasuki bulan Juni 1947, hubungan antara pemerintah Belanda dengan Republik semakin memburuk. Pemerintah Belanda mulai merusak perjanjian Linggarjati dengan membentuk negara Pasundan. Di Sumatera Timur, Belanda mulai melakukan aksi provokatif. Untuk mencapai tujuan itu, Belanda memberikan uang palsu dan memberikan uang kepada orang yang sudah membunuh perwira TRI dan tokoh-tokoh Republik. Mengantisipasi akan pecahnya konflik militer terbuka dengan Belanda, maka Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 1947 memerintahkan penggabungan semua pasukan bersenjata ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 1947, Jenderal Soeharjo, Komandan TRI Teritorium Sumatera, memerintahkan semua kekuatan TRI dan Laskar Rakyat di Sumatera segera bergabung ke dalam TNI. Namun demikian, sejumlah unit-unit Laskar Rakyat tidak mau mematuhi perintah Soeharjo, terutama dari Pesindun dan Barisan Merah. Bahkan, unit-unit yang diterima sebagai bagian dari TNI pun sedikit sekali yang patuh. Akhir pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Agustus 1946 diselenggarakan suatu pertemuan di tebing tinggi antara para komando pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen itu terdiri atas 4 sektor dan tiap sektor terdiri dari 4 subsektor. Tiap-tiap sektor berkekuatan 1 batalion markas komando resimen berkedudukan di Sudi Mengeti Trepes. Di bawah komando itulah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.